semuanya, kita sekarang semuanya sudah ada di apa ya, semacam situs mungkin ya. Semacam situs. Saya batu ini dinamai dengan batu gong oleh masyarakat sekitar. Ini bagaimana ceritanya? Iya, jadi sebenarnya bentukannya ini sendiri itu kan lingkar seperti gong ya Mas ya. Dan memang di tengahnya dulu ada seperti apa titik gitu ya, tetapi sudah hilang. Itu juga ada ceritanya. Tetapi masyarakat menyampaikan bahwasanya kalau di sini tuh sering terdengar suara seperti gamelan dan gong yang ditabuh setiap malam-malam tertentu. Dan ini kita berada di suatu daerah, di suatu kawasan. Kalau kita lihat di belakang ini, di pohon-pohon yang sana, itu sebenarnya adalah kota Mas, kota metropolitan. Jadi kalau di Kalimantan ada Saranjana, di Sulawesi ada Wirantika ya, salah namanya ya. Iya, Wirantika. Ada satu kota itu juga. Di sini juga ada ini Mas, sebenarnya ada satu kota gaib yang tidak terlihat. Dan bentukan dari ini sebenarnya memang bentukan alam di awalnya. Tetapi kalau dilihat dengan mata batin, ini memang bentuknya gong Mas yang besar gitu. Tetapi seperti 3D gitu. Jadi ini kan bentuknya apa ini? Tengkurap ya, itu bentuknya berdiri gitu. Dan memang ada suara-suara tertentu. Dan boleh dibilang juga selain itu ada, tadi kita sempat melihat itu sekilas itu ada batu keris. Ya, bentuknya seperti keris, loknya satu gitu. Dan beberapa warga kalau pas ke sini ya, misalnya gali tanah atau apa, kadang menemukan beberapa perhiasan-perhiasan dari emas, bahkan batu-batu mustika. Di daerah sini? Di daerah sini. Karena mengingat memang daerah ini dulunya dalam tanda kutip menjadi pelarian waktu ada geger di Kerajaan Majapahit. Sehingga ini sempat dipergunakan juga sebagai seperti kerajaan darurat lah. Pada saat ditinggalkan, kemudian residual energinya tertinggallah di sini. Dan kalau kita lihat juga di sebelah sana memang kota metropolitan yang justru ada sudah dahulu sebelum ini dipergunakan untuk pelarian-pelarian itu, termasuk di era Majapahit dan di era Mataram Mas. Semegah apa sih kota metropolitan itu? Sama Jakarta mungkin mana? Megah ini Mas. Ini. Dan ini mungkin tahun 2500 lah. Ada kendaraan yang terbang, kemudian gemerlap gedung-gedung. Sebenarnya ini juga seperti apa ya Mas ya, memanipulasi penglihatan lah, boleh dibilang demikian. Karena terkadang orang baru yang datang ke sini juga melihat di sini ada perkampungan, ada seperti gemerlap lampu. Tapi saat didatangi ternyata di sini seperti bulak gini, jadi seperti padang ya, yang tidak terlihat apa-apa, yang kosong gitu. Daerah sini tuh angker apa enggak termasuk? Yang dikata namanya kota metropolitan kan dia kan apa ya, kayak memanipulasi bentuk visualnya. Sebenarnya angker apa enggak sih tempat ini? Lebih ke wingit sih Mas. Iya, lebih ke wingit karena tempat yang kemudian disakralkan lah nanti seperti itu gitu. Dan ini memang kalau saya lihat masih banyak seperti ada pusaka, ada batu mustika, kemudian ada harta-harta yang terpendam di sini. Tetapi tidak semudah itu untuk kemudian mengambil. Jadi buat para treasure hunter itu kalian udah nggak usah berharap banyak lah. Datang ke sini nyari emasnya nggak segampang itu Ferguson. Iya, kecuali kalau memang diamanahkan ya, nemu yang tidak sengaja. Jadi seperti para petani kemudian pekebun yang waktu gali kemudian ketemu, tapi kalau tiba-tiba narik, tiba-tiba apa bisa seperti yang ada di sini Mas. Jadi kalau saya lihat pernah ada orang itu ngambil ini seperti tombolnya, jadi seperti yang ada di tengahnya itu diduduk gitu karena meyakini ini menjadi benda bertuah. Tapi saat itu setelah dibawa ternyata kena seperti karma buruk, jadi sering sakit-sakitan, keluarga yang bubrah atau apa gitu, jadi malah kena sial gitu. Sebenarnya ingin dikembalikan ke sini gitu. Tapi kenapa gamelan ya? Kalau kita lihat beberapa situs yang pernah kita kunjungi, kalau nggak itu kan waktu itu di makam siapa? Ratu Mas Malang ya. Ratu Mas Malang ada, Gunung Padang ada, terus kemarin itu di Liangan apa ya juga ada ininya ya. Benar, sana juga ada. Kenapa selalu gamelan? Iya, karena ini menjadi perangkat alat ya Mas ya, alat musik tradisional di alam sana juga dipergunakan untuk hiburan mereka. Dan di sini pun kalau saya lihat di sini sebenarnya di sebelah sana itu cuma memang ada panggung Mas. Berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun yang lalu beberapa dalang juga diundang ke sini. Komplit dengan penabuhnya, pemain musiknya, kemudian waranggononya, juga sindennya. Itu dibawa ke sini Mas. Jadi seolah-olah mereka tidak tahu bahwa di sini itu tidak ada apa-apa, tetapi secara penglihatan karena diundang melihatnya di sini adalah kota dan ramai.
penontonnya juga. Dan jika harta-harta seperti ini ya, kita bicara dalam konteks gamelan, gamelan ini diburu, kalau salah di makam Ratu Mas Manto kan ada kotaan besar itu, di sini ada gong, di Padang ada kenong ya kalau nggak salah ya. Itu ada nggak sih orang-orang bangsa kita ataupun bangsa gaib yang mencoba mengumpulkan itu jadi satu untuk membangun sebuah studio musik di dunia mereka dengan yang apa namanya punya spirit-spirit besar gitu loh? Iya, ada Mas, banyak Mas, ada. Ini jadi kayak pertukaran ya. Ada yang dari alam gaib mengambil dari alam nyata, dari alam nyata ada yang mengambil dari alam gaib gitu Mas. Dan juga saya lihat beberapa pemain-pemain musik ya, waktu itu juga mereka semedi dan tirakatnya di sini Mas, duduk di sini gitu. Jadi bagaimana nanti mereka memiliki jiwa ataupun seni itu bisa bagaimana memainkan yang sesuai ritmenya, termasuk suaranya, karismatiknya. Itu semuanya di sini Mas. Kalau saya lihat memang beberapa seniman-seniman musik yang kemudian datang ke sini. Dan ini saya mendapatkan info juga ya, bahwasanya kalau di sebelah sana itu karena ini bulan depan adalah satu suro, juga akan digelar pagelaran yang besar katanya di sini nanti. Dan ini memang untuk bertapa Mas, kalau saya lihat di sini. Termasuk nanti kalau kita datangi yang Curug itu memang ada beberapa sinden yang waktu itu bertapa di situ juga. Jadi seperti sudah disampaikan sih. Tapi perlu diketahui juga ya Sobat Javanica, Mas Genta dan teman-teman semua, di sebelah sana juga ada batu lesung, bentuknya seperti menyerupai lesung. Itu juga terdengar suara-suara gebyok lesung. Jadi seperti numbuk padi. Ya, numbuk padi, dan itu juga terjadi biasanya menjelang subuh bahkan atau setelah subuh. Tuk 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 bareng-bareng gitu. Dan ini menjadi penanda kalau dilihat secara batin ya, memang ditampakkan di sana itu lumbung padi Mas. Lumbung padi yang luas. Dan beberapa orang yang ke sana itu disampaikan bahwasanya kalau kalian ke sini memiliki ladang, memiliki pertanian, nanti semedi ataupun ngalap berkah di situ. Kalau nanti niatnya baik, lurus, maka akan dibawahi istilahnya seperti mustika beras Mas. Jadi bentuknya itu seperti beras, itu nanti bisa disebar di ladang pertanian ataupun lahan pertanian, insya Allah dapat berkahnya, pertaniannya menjadi sukses, pertaniannya menjadi beras. Atau memang ada pengaruhnya sih? Ada pengaruhnya Mas, ada pengaruhnya. Tidak langsung secara energi astral itu, tetapi memang ini berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena kalau kita merujuk penamaan Desa Kemuning itu kan berpikir yang jernih ya. Jadi saat orang ini bisa berpikir jernih, bisa mencari solusi dari sebuah permasalahan, maka semuanya bisa diselesaikan. Misal kok ladang pertaniannya ini tidak menghasilkan atau tidak berbuah baik, kemudian hasilnya kok menurun, saat mungkin semedi berdoa atau apa, mendapatkan berkah, bisa ngalah berkah, mendapatkan wahyu atau apa, tuntunan, kemudian bisa menyelesaikan masalah, ya insya Allah permasalahan itu bisa diselesaikan Mas. Sementara ini tadi itu modelnya. Mungkin kilas ini kalau kalian lihat tadi batu gong menurut ilmu arkeologi saya ini gong dan jatuh. Iya benar, ngelidak ini Mas. Ini kan kayak apa ya? Ininya cagaknya itu iya. Iya. Mungkin setelah ini karena ini waktu sudah hampir menunjukkan maghrib. Iya. Nggak seru kalau kita apa ya, bertahan-tahan di sini, cari aman sekarang, syuting di sana waktu maghrib. Setelah sholat maghrib, pintu gerbang masih dibuka, kita masuk. Dan kita akan memasuki spot utama yang akan kita kunjungi, Curug apa tadi namanya ya? Curug. Ada namanya nggak sih? Curug Ngeboran. Ya. Curug Ngeboran. Yang mana itu sangat-sangat fenomenal. Bahkan warga sekitar pun juga banyak cerita di sana. Jadi datang ke sana, cari tahu ceritanya apa. Nggak ada maksud menantang, nggak ada maksud ingin lihat bentuknya seperti apa, udah enggak. Jadi cuma kita datang, ceritain seperti apa, dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita jalan. Ya, ini break maghrib dulu sana ya. Sebenarnya begini, kalau pohon winong sendiri itu sebagai indikator ketika peralihan musim. Jadi seperti sekarang kalau kita lihat ini kan meranggas ya, jadi daunnya gugur.